Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia kisah misteri di channel Shaifless Mystery, serta para pembaca setia di shaifless.com. Malam ini, kita akan kembali menyelami kisah misteri yang akan menggetarkan jiwa, sebuah cerita tentang warisan maut yang mengancam kehidupan seorang anak muda yang tak mengenal takdir sejatinya. Di antara bayang-bayang pepohonan yang menjulang tinggi dan desiran angin malam yang menusuk tulang, ada sebuah rahasia kuno yang terpendam selama bertahun-tahun. Sebuah warisan yang bukan sekadar harta, melainkan takdir yang mengikat jiwa dengan makhluk dari dunia lain. Mari kita ikuti perjalanan Rizky, seorang pemuda yang terjebak di antara dua dunia, yang harus memilih antara menjadi manusia biasa atau menerima takdirnya sebagai pembawa sisik iblis. Siapkan hati Anda, karena malam ini kita akan memasuki dunia yang penuh misteri, di mana kekuatan supranatural dan ketulusan hati akan bertarung dalam pertarungan sengit antara kebaikan dan kehaliman. Langit malam itu gelap gulita, tanpa sepercik cahaya bintang. Hanya bulan purnama yang menyembul sesekali dari balik awan hitam pekat, menyinari villa megah berarsitektur kolonial yang berdiri angkuh di tengah perkebunan kopi yang sudah lama terbengkalai. Villa milik Siti Rahayu, 67 tahun, seorang janda yang hidup menyendiri bersama cucu semata wayangnya, Rizky, 6 tahun. Di dalam villa, suasana mencekam. Siti sedang duduk di kursi goyang di ruang keluarga, matanya menatap kosong ke arah perapian yang nyaris padam. Tangannya gemetar memegang secarik foto lama, foto dirinya bersama almarhum suaminya, Ahmad Wijaya, dan Rizky yang masih bayi. Foto itu diambil tak lama sebelum Ahmad meninggal secara misterius 10 tahun lalu. "Eyang," Rizky takut. Suara kecil Rizky terdengar dari balik selimut tebal di sofa. Wajahnya pucat, matanya membesar. Rizky merasa ada yang mengintip dari jendela. Siti segera bangkit, mendekap cucunya erat. "Tenang, sayang, tidak ada siapa-siapa di luar. Ini hanya angin malam." Tapi hatinya berdebar kencang. Ia juga merasakan kehadiran asing, sesuatu yang jahat mengintai di balik kegelapan. Sejak sepekan terakhir, Siti mendapat ancaman telepon anonim. Suara laki-laki parau berbisik, "Kami tahu rahasia Rizky. Serahkan dia, atau kami ambil paksa." Siti sudah melaporkan ke polisi, tapi tidak ada bukti konkret. Yang ia lakukan hanya mengunci semua pintu dan jendela, berharap ancaman itu hanya gurauan belaka. Tapi malam ini, firasat buruknya mencapai puncak. Bruk, pintu depan terhempas terbuka. 3 sosok bertopeng, seorang bertopeng Joker dengan senyum lebar dan mengerikan, seorang bertopeng hanya dengan ekspresi marah, dan seorang bertopeng oni merah, berdiri di ambang pintu. Mereka memegang senapan laras panjang dan golok. "Siti Rahayu," suara dari balik topeng Joker terdengar dingin dan tak berperasaan. "Kami datang untuk mengambil apa yang menjadi hak kami." Siti segera menarik Rizky dan menyuruhnya bersembunyi di kolong ranjang di kamar tidur lantai 2. "Jangan keluar apapun yang terjadi, Rizky. Dengarkan, Eyang." Tapi sebelum Rizky sempat berlari, topeng hanya sudah menodongkan senapannya. "Jangan bergerak." Siti berdiri melindungi Rizky. "Apa yang kalian inginkan?" "Uang. Ambil saja, tapi jangan sentuh cucuku." Topeng Joker tertawa sinis. "Uang? Kami tidak butuh uangmu yang sedikit itu, Siti. Kami ingin anak itu." Rizky. Mendengar namanya disebut, Rizky gemetar hebat. Kulitnya mulai terasa panas, gatal-gatal. Ia tahu tanda-tanda itu, tanda yang selalu muncul setiap malam purnama. "Kalian gila, dia hanya anak kecil," teriak Siti. "Anak kecil." Topeng Joker mendekat, matanya yang terlihat dari balik lubang topeng memancarkan kilatan haus. "Kami sudah mengawasinya lama. Kami tahu apa yang terjadi padanya setiap purnama. Tubuhnya dipenuhi sisik ular, bukan? Dia bukan manusia biasa. Dia adalah kunci harta karun yang disembunyikan Ahmad." Siti terkesiap. Bagaimana mereka bisa tahu rahasia keluarga mereka? Rahasia yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya pahami. "Eyang, Rizky sakit.
Rizky merintih. Tangannya mulai menunjukkan bercak-bercak kulit bersisik kehijauan. Tidak, jangan sekarang. Siti panik. Ia menarik Rizky ke belakang, mencoba menyembunyikan perubahan itu. Tapi topeng Oni sudah melihatnya. Lihat, dia mulai berubah, seperti yang dikatakan bos. Topeng Joker, yang ternyata adalah pemimpin mereka, mengangkat senapannya. Siti, serahkan anak itu, atau kau akan menyesal. Tidak akan pernah. Siti menjerit, mendorong Rizky ke arah tangga. Lari, Rizky, ke kolong ranjang. Sekarang, Rizky pun berlari sekuat tenaga menuju lantai 2, tangisnya tertahan di tenggorokan. Ia mendengar suara bentakan dan dorongan di bawah. Ia berhasil masuk ke kamar dan merangkak ke kolong ranjang, persis seperti yang diajarkan eyangnya jika ada bahaya. Di ruang keluarga, situasi memanas. Kau keras kepala, Siti, geram topeng Joker. Kami sudah bersabar, tapi jika kau memaksa, dor. Suara ledakan senapan mengguncang seluruh villa. Siti terlempar ke belakang, dadanya berlubang, darah mengucur deras. Ia terjatuh di lantai, napasnya tersengal-sengal. Matanya yang sayu menatap ke arah tangga, ke arah kamar di lantai 2 di mana Rizky bersembunyi. Topeng Joker berjongkok di depan Siti yang sekarat. Ia menjambak rambut wanita tua itu kasar. Katakan, di mana anak itu? Kami tahu dia bukan manusia sembarangan. Kami sudah melihat sendiri bagaimana pada malam purnama tubuhnya berubah dipenuhi sisik ular. Sudah kubilang, itu hanya kelainan kulit biasa. Dia cucuku. Men usia asli. Siti menegaskan susah payah dengan mulut yang sudah banjir darah. Jika dia hanya manusia biasa, bagaimana mungkin suamimu bisa menjadi sangat kaya walau hanya melakukan bisnis biasa-biasa saja? Lantas dari mana dia mendapatkan semua tumpukan emas itu? Siti hanya terbatuk-batuk, tak lagi mampu menjawab. Tubuhnya semakin pucat, nyawanya tinggal seujung kuku. Dari atas, Rizky mendengar semua percakapan itu. Dari celah kolong ranjang, ia melihat neneknya terbaring tak berdaya. Hatinya hancur, ia tidak tahan lagi. Eyang, jangan sakitin Eyang. Rizky jangan ditinggal. Eyang, tangisnya pecah. Topeng Joker menyeringai lebar dari balik topengnya. Akhirnya bersuara juga. Ia memberi isyarat pada topeng Hanya yang segera berlari ke lantai 2. Dalam sekejap, Rizky yang kecil dan ketakutan diseret keluar dari kolong ranjang, mulutnya dibekap lakban, tangannya diikat. Jangan sentuh dia, teriak Siti dengan sisa tenaganya. Tapi itu sudah terlambat. Topeng Oni menggendong Rizky paksa, sementara Siti hanya bisa menatap dengan mata penuh keputusasaan. Cucumu akan kurawat dan kubesarkan seperti anak kandungku sendiri, bisik topeng Joker di telinga Siti. Sekarang, susul suamimu dengan tenang, kakak ipar. Dor, tembakan kedua. Kali ini tepat di tengah kening Siti. Wanita itu akhirnya meregang nyawa, matanya masih terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Rizky menjerit di balik lakban, air matanya bercucuran. Ia meronta-ronta, berusaha melepaskan diri untuk memeluk neneknya untuk terakhir kali. Tapi topeng Joker sudah lebih dulu menghantamkan ujung gagang senapannya ke pelipis Rizky. Duk, Rizky terpelanting, kepalanya bocor, darah segar mengalir. Ia tak lagi bergerak. Bos, kenapa anak ini ikutan dibunuh juga? Bukannya dia yang paling bos inginkan? Topeng Oni bertanya panik. Dia tidak akan mati, jawab topeng Joker dingin. Aku sudah pernah memberinya racun tikus tapi dia tetap baik-baik saja. Sekarang, cepat bawa dia ke mobil. Segera telepon Dokter Prasetyo dan suruh datang ke rumah. Minta dia berikan apapun padanya supaya Rizky bisa melupakan semua yang dilihatnya malam ini dan percaya bahwa aku adalah ayah kandungnya. Siap, bos. Tapi, lantas bagaimana dengan wanita ini? Tanya topeng Hanya sambil menunjuk jenazah Siti. Biar aku urus sisanya. Yang terpenting sekarang adalah anak itu sudah berhasil kita dapatkan. Sekarang cepat pergi,
Dua orang bawahannya segera membawa Rizky yang tak sadarkan diri keluar dari villa, meninggalkan topeng Joker sendirian di ruangan penuh darah itu. Ia menatap jenazah Siti Lama, lalu mengeluarkan telepon genggam. Sudah selesai. Rizky sudah dalam pengawasan kita. Sekarang, bersihkan semua jejak. Bakar villa ini sampai habis. Tak lama kemudian, kobaran api menyala dari ruang keluarga, dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan. Villa megah yang pernah dipenuhi tawa dan kebahagiaan itu kini berubah menjadi neraka berasap, mengubur semua rahasia dan kematian di dalamnya. Di kejauhan, mobil hitam melaju kencang membawa Rizky, anak lelaki berusia 6 tahun yang kini tak hanya kehilangan neneknya, tapi juga identitas dan ingatannya sendiri. Sementara di reruntuhan villa yang terbakar, di antara puing-puing dan abu, tangan Siti yang sudah hangus terbakar masih menggenggam erat foto keluarga mereka, satu-satunya bukti bahwa Rizky pernah memiliki keluarga yang menyayanginya. Dan di suatu tempat yang gelap dan dalam, sesuatu yang tua dan lapar mulai terbangun dari tidur panjangnya, merasakan hilangnya salah satu dari keturunannya. 12 tahun kemudian, Rizky Wijaya, atau yang sekarang dikenal sebagai Adrian Santoso, berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya yang mewah. Usianya sekarang 18 tahun, tinggi tegap, wajah tampan dengan sorot mata yang tajam dan penuh misteri. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Kulitnya terasa panas membakar, seperti ada api yang berkobar di bawah permukaan. Ia merogoh kerah bajunya, melihat bercak-bercak aneh mulai muncul di lengan kanannya, sisik-sisik kecil berwarna kehijauan, mengkilap di bawah cahaya lampu. Tidak sekarang, gumamnya sambil menekan sisik-sisik itu dengan tangan kirinya, berharap mereka akan menghilang. Tapi mereka tidak hilang, malah semakin menyebar. Tok tok tok, Adrian, makan malam sudah siap, suara perempuan lembut dari balik pintu. Iya, Bu, sebentar lagi turun, jawab Rizky atau Adrian terburu-buru. Ia segera mengenakan kaos lengan panjang untuk menutupi perubahan di kulitnya. Di ruang makan, meja panjang dipenuhi hidangan mewah. Di ujung meja, duduk seorang lelaki berusia 50-an dengan wajah tegas dan mata tajam, Budi Santoso, ayah angkatnya. Di sampingnya, seorang wanita cantik berusia 40-an dengan senyum manis, Maya Santoso, ibu angkatnya. Kamu terlambat, Adrian, tegur Budi tanpa mengangkat pandangan dari koran yang dibacanya. Maaf, ayah, tadi ada tugas sekolah yang harus diselesaikan, bohong Rizky sambil mengambil tempat duduknya. Maya tersenyum hangat, sudah tidak apa-apa, yang penting kamu sehat. Oh iya. Besok ada acara keluarga besar di rumah nenek. Pastikan kamu pakai setelan yang sudah ibu siapkan, ya. Rizky mengangguk, tapi pikirannya melayang jauh. Sejak ia bisa mengingat, ia selalu tinggal bersama keluarga Santoso. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ingatannya sebelum usia 6 tahun sama sekali kosong. Dokter Prasetyo, dokter keluarga mereka, bilang itu karena kecelakaan yang menyebabkan trauma otak. Tapi Rizky tidak percaya. Ia sering bermimpi buruk, mimpi tentang api, teriakan, dan seorang wanita tua dengan mata penuh kasih sayang. Dan setiap bulan, tepat di malam purnama, tubuhnya selalu menunjukkan perubahan aneh ini. Kamu kenapa, Adrian? Wajahmu pucat, tanya Maya dengan khawatir. Tidak apa-apa, Bu, hanya sedikit pusing, jawab Rizky sambil menyuap makanannya. Budi menatapnya tajam. Kamu sudah minum obat dari dokter Prasetyo? Sudah, ayah. Bagus. Jangan lupa, kesehatanmu sangat penting. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang canggung. Rizky bisa merasakan ketegangan di udara. Sejak ia mulai beranjak dewasa, hubungannya dengan Budi semakin renggang. Sang ayah angkat selalu terlalu protektif, terlalu mengontrol. Rizky dilarang pergi ke tempat-tempat tertentu, dilarang bertanya tentang masa lalunya, dilarang bahkan untuk memiliki teman dekat. Setelah makan malam, Rizky kembali ke kamarnya. Ia membuka laptop, mulai mengetikkan kata kunci di mesin pencari,
perubahan kulit bersisik setiap bulan, anak dengan kelainan kulit langka, mimpi berulang tentang kebakaran. Tapi seperti biasa, tidak ada hasil yang memuaskan. Semua penjelasan medis tidak cocok dengan kondisinya. Matanya tertarik pada satu artikel lama dari surat kabar digital lokal, kebakaran misterius tewaskan janda tua di villa perkebunan kopi. Tanggalnya, 12 tahun yang lalu. Jantung Rizky berdebar kencang. Tanggal itu terasa familiar. Ia membuka artikel itu. Villa milik Siti Rahayu, 67, habis dilalap si jago merah pada dini hari tadi. Jenazah wanita tersebut ditemukan dalam kondisi yang mengerikan. Polisi menduga adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran ini, namun tidak ada saksi mata. Keluarga terdekat korban tidak dapat dihubungi. Siti Rahayu, nama itu seperti pukulan di dada Rizky. Ia teringat mimpi-mimpinya, wanita tua dengan mata sayu, memanggilnya Rizky. Bukan Adrian. Rizky, bisiknya sendiri. Itu namanya, bukan Adrian. Ia yakin. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Budi berdiri di sana, wajahnya gelap. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya dengan suara datar. Tidak apa-apa, ayah. Hanya mengerjakan tugas, jawab Rizky sambil cepat-cepat menutup laptop. Budi mendekat, matanya menyapu kamar. Kamu tidak boleh menyembunyikan sesuatu dariku, Adrian. Aku ayahmu, aku yang merawatmu sejak kecil. Iya, ayah, maaf. Budi menatapnya lama, lalu akhirnya pergi tanpa sepatah kata pun. Tapi Rizky tahu, ia sedang diawasi. Selalu, malam semakin larut, bulan purnama semakin tinggi di langit. Perubahan di tubuh Rizky semakin menjadi. Sekarang tidak hanya di lengan, tapi juga di leher dan punggung. Sisik-sisik hijau itu tumbuh dengan cepat, mengkilap seperti mutiara di bawah cahaya bulan. Ia merasa aneh, kuat, berenergi, tapi juga takut. Apa sebenarnya dirinya? Tiba-tiba, telepon genggamnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Hati-hati, Rizky mengangkatnya. Halo, jangan percaya pada Budi Santoso. Suara di seberang sana parau, berbisik. Siapa ini? Tanya Rizky tegang. Dia bukan ayahmu. Dia pembunuh. Dia yang membunuh Siti. Rizky tercekat. Apa maksudmu? Kamu adalah Rizky Wijaya, cucu Siti. Budi Santoso adalah kakak iparmu. Dia ingin menguasaimu karena kamu adalah kunci harta karun keluargamu. Berbohong. Ini pasti lelucon. Jika tidak percaya, lihat di bawah tempat tidurmu. Ada kotak kayu tersembunyi di lantai. Siti menyembunyikannya untukmu sebelum dia meninggal. Rizky memutuskan telepon, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap tempat tidurnya, ragu-ragu. Akhirnya, dengan gemetar, ia menggeser tempat tidurnya. Di bawahnya, ada lantai kayu yang tampak biasa saja. Tapi ketika ia mengetuk-ngetuknya, ada satu papan yang terdengar kosong. Dengan susah payah, ia membuka papan itu. Dan di sana, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil, berdebu, dengan ukiran aneh di permukaannya, ukiran ular yang melingkar-lingkar. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya, ada surat tua yang sudah menguning, sebuah kalung dengan liontin berbentuk mata ular dari batu hijau, dan foto dirinya yang masih kecil bersama seorang wanita tua yang sangat mirip dengan wanita dalam mimpinya. Di balik foto itu, tertulis dengan tulisan tangan yang gemetar, untuk Rizky, cucu tersayangku. Jika kamu menemukan ini, berarti aku sudah tiada. Jangan percaya Budi, dia pengkhianat. Cari Ki Joko di desa Nagasakti. Hanya dia yang bisa menjelaskan siapa dirimu sebenarnya. Eyang Siti. Air mata mengalir di pipi Rizky. Sekarang ia tahu, semua ini bukan mimpi. Ini kenangan. Tapi sebelum ia sempat memproses semuanya, ia mendengar langkah kaki di luar kamarnya. Cepat-cepat, ia menyembunyikan kotak itu di balik bajunya, mengembalikan tempat tidur ke posisi semula. Pintu terbuka. Kali ini bukan Budi, tapi Maya. Adrian, kamu belum tidur? Tanyanya dengan suara lembut. Iya, Bu.
Sebentar lagi, Maya mendekat, matanya penuh kecemasan. Kamu baik-baik saja, ayahmu, dia hanya terlalu khawatir padamu. Kamu tahu, setelah kecelakaan dulu. Kecelakaan apa, Bu? Tanya Rizky, mencoba mencari informasi. Maya terlihat ragu. Kamu jatuh dari tangga ketika kecil. Kepalamu terbentur keras. Dokter Prasetyo bilang kamu kehilangan banyak ingatan. Tapi Rizky bisa melihat kebohongan di mata Maya. Wanita itu tidak nyaman dengan ceritanya sendiri. Sudah, tidurlah. Besok hari yang panjang. Maya mencium keningnya, lalu pergi. Setelah pintu tertutup, Rizky mengeluarkan kotak kayu lagi. Ia memegang kalung liontin mata ular itu, merasakan energi aneh mengalir dari batu hijau itu ke tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, ia mendengar suara bisikan lembut, seperti desis ular. Rizky, putra ular, bangkitlah. Matanya berubah, pupilnya menyempit vertikal, seperti mata reptil. Ia bisa melihat dalam gelap dengan jelas, bisa mendengar detak jantung Maya dari lantai bawah, bisa mencium aroma ketakutan yang memancar dari kamar Budi. Siapa sebenarnya dirinya, dan mengapa Budi Santoso begitu ingin menguasainya? Jawabannya, Rizky tahu, ada di desa Naga Sakti. Dan ia harus pergi ke sana, sebelum Budi mengetahui bahwa ia sudah mulai mengingat. Sebelum fajar menyingsing, Rizky sudah mengemasi tas kecil dengan barang-barang penting, kotak kayu, kalung, surat dari eyangnya, dan sedikit uang yang ia tabung diam-diam. Ia menulis surat pendek untuk Maya, "Ibu, maafkan aku. Aku harus pergi mencari jawaban. Jangan cari aku akan kembali ketika sudah siap. Adrian." Tapi sebelum ia pergi, ia melihat ke cermin sekali lagi. Perubahannya sudah hampir lengkap. Sekarang tidak hanya sisik, tapi matanya benar-benar seperti ular, lidahnya bercabang dua, dan taring kecil muncul di gusinya. Ia adalah monster, atau mungkin sesuatu yang lebih dari manusia. Dengan hati berat, Rizky melompat dari jendela kamarnya yang di lantai 2, mendarat dengan lembut seperti kucing. Kemampuannya sudah berkembang di luar manusia normal. Ia melesat masuk ke kegelapan malam, meninggalkan rumah yang selama ini ia anggap sebagai rumahnya, menuju takdir yang tidak ia pahami. Dan di kamarnya, telepon genggam Budi berdering. "Bos, anak itu menghilang. Kamarnya kosong." Budi mengutuk keras. "Cari dia. Dia tidak boleh sampai ke desa Naga Sakti. Jika dia bertemu dengan Ki Joko, semuanya akan berakhir." Permainan berburu sudah dimulai. Dan Rizky, tanpa disadarinya, bukan hanya menjadi buruan. Ia juga adalah kunci dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Perjalanan Rizky ke desa Naga Sakti tidak mudah. Ia harus menghindari jalan utama, karena yakin Budi sudah mencarinya di mana-mana. Ia menggunakan jalur pedesaan, kadang berjalan kaki, kadang menumpang truk atau angkutan pedesaan. 3 hari sudah berlalu sejak ia kabur. Perubahan di tubuhnya semakin menjadi setiap malam, terutama ketika bulan mulai terlihat. Sisik-sisik hijau itu sekarang menutupi separuh tubuhnya, memberinya kekuatan dan kecepatan luar biasa, tapi juga membuatnya harus selalu mengenakan pakaian tertutup untuk menghindari perhatian. Pada hari keempat, ia tiba di sebuah persimpangan jalan di pinggir hutan. Seorang tua penjaga warung kecil memberitahunya bahwa desa Naga Sakti masih sekitar 20 km ke arah barat, tapi jalanannya sudah jarang dilalui orang. "Kenapa mau ke sana, Nak?" tanya orang tua itu dengan curiga. "Desa itu tidak ramah pada orang asing. Saya punya keluarga di sana," jawab Rizky setengah berbohong. Orang tua itu menghela napas. "Hati-hati, desa itu punya banyak rahasia. Dan rahasia itu tidak selalu menyenangkan." Setelah memberi petunjuk arah, Rizky melanjutkan perjalanan. Hutan semakin lebat, jalan setapak semakin sempit. Suasana sekitar berubah, udara menjadi dingin, meski siang hari. Burung-burung tidak berkicau, hanya keheningan yang mencekam.
Saat matahari mulai terbenam, Rizky akhirnya melihat papan kayu usang bertuliskan Desa Naga Sakti, masuk atas risiko sendiri. Ia masuk ke desa dengan hati-hati. Desa itu tampak sepi, hampir seperti kota hantu. Rumah-rumah panggung kayu berdiri berjajar, tapi banyak yang sudah rusak dan tidak dihuni. Hanya beberapa rumah yang terlihat masih ada penghuninya, dengan lampu minyak menyala redup di balik jendela. Di tengah desa, ada sebuah lapangan dengan panggung kayu besar. Di atas panggung, terdapat patung ular raksasa dari kayu, dengan mulut terbuka lebar dan mata dari batu hijau yang mengingatkan Rizky pada liontin kalungnya. "Kau siapa?" Tiba-tiba sebuah suara kasar terdengar dari belakangnya. Rizky berbalik. Seorang lelaki tua berjanggut panjang, dengan mata tajam dan tubuh keriput, berdiri di sana. Ia memegang tongkat kayu berukir, dan di bahunya, seekor ular kecil berwarna hijau melingkar dengan tenang. Saya mencari Ki Joko," kata Rizky hati-hati. Mata lelaki tua itu menyipit. "Kenapa kau mencari Ki Joko?" "Saya membawa pesan dari Siti Rahayu." Seketika itu juga, ekspresi lelaki tua itu berubah. Matanya membesar, lalu ia cepat-cepat menarik lengan Rizky. "Ikut aku, cepat." Ia membawa Rizky ke sebuah rumah panggung di ujung desa, rumah yang paling terpencil dan paling gelap. Di dalam, rumah itu penuh dengan benda-benda aneh, botol berisi cairan berwarna, tengkorak binatang, jimat-jimat, dan gambar-gambar ular di dinding. "Kau Rizky?" tanya lelaki tua itu setelah mereka masuk. "Bagaimana kau tahu?" "Siti bilang padaku suatu hari kau akan datang. Dia meninggalkan pesan 12 tahun yang lalu." Lelaki tua itu duduk di kursi kayu, mengisap pipa. "Aku Ki Joko, penjaga rahasia desa ini." Rizky mengeluarkan kotak kayu dan memberikannya pada Ki Joko. "Eyang Siti meninggalkan ini untukku." Ki Joko membuka kotak itu, matanya berbinar melihat liontin mata ular. Ini adalah mata naga, lambang keturunan asli." "Keturunan apa? Siapa saya sebenarnya?" tanya Rizky tak sabar. Ki Joko menghela napas panjang. "Ceritanya panjang, nak, dan tidak mudah untuk dicerna. Silakan, saya siap mendengar." Ki Joko mulai bercerita. "Desa Naga Sakti bukan desa biasa. Di sini, sejak ratusan tahun lalu, kami menyembah Dewi Ular, Nyi Roro Kidul dalam wujud yang berbeda. Setiap generasi, dipilih satu keluarga sebagai penjaga kuil dan perjanjian. Perjanjian antara manusia dan ular. Keluarga terpilih akan mendapatkan perlindungan dan kekayaan. Tapi sebagai gantinya, salah satu anggota keluarga harus menjadi host bagi roh ular suci." Rizky merasa dingin mengalir di tulang belakangnya. "Host, ya, roh ular akan tinggal dalam tubuh manusia, memberinya kekuatan dan umur panjang, tapi juga mengubahnya. Seperti yang kau alami sekarang. Jadi itulah sebabnya, Rizky bukan manusia biasa. Ia adalah host bagi roh ular." "Lalu bagaimana dengan keluarga saya?" tanya Rizky. "Keluargamu, Wijaya, adalah keluarga penjaga terakhir. Kakekmu, Ahmad Wijaya, adalah host sebelum kamu. Tapi dia melanggar perjanjian." "Melanggar bagaimana?" "Dia menggunakan kekuatan itu untuk hal-hal duniawi, mencari kekayaan, mengumpulkan harta. Dia lupa bahwa kekuatan itu adalah amanah, bukan hak. Dan ketika dia mencoba mewariskan roh ular itu kepada anaknya, yaitu ayahmu, terjadi kesalahan." Rizky terkesiap. "Ayah saya punya ayah?" Ki Joko mengangguk sedih. "Ayahmu, Rama Wijaya, tidak kuat menjadi host. Roh ular itu terlalu kuat untuknya. Dia meninggal ketika kamu masih dalam kandungan ibumu. Lalu ibu saya, ibumu, Siti Nurjanah, mencoba melarikan diri dari semua ini. Dia pergi dari desa, menikah dengan pria lain, berharap bisa hidup normal. Tapi roh ular itu sudah berpindah padamu sejak dalam kandungan. Kamu adalah host yang ditakdirkan." Rizky terdiam, mencerna semua informasi ini. "Jadi Budi Santoso adalah kakak ipar ibumu?"
Dia menikahi adik ibumu, tapi dia selalu iri dengan kekayaan keluarga Wijaya. Dia tahu tentang perjanjian, tapi dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Ketika ayah dan ibumu meninggal, dia mengira roh ular itu akan berpindah padanya. Tapi tidak, roh itu memilihmu, dan dia membunuh Eyang Siti karena itu. Ki Joko mengangguk. Siti adalah penjaga terakhir sebelum kamu. Dia melindungimu dengan hidupnya, tapi Budi dan kawanannya menyerbu rumahmu, membunuhnya, dan mencurimu. Mereka berharap bisa mengontrol roh ular itu melalui kamu. Rizky mengepalkan tangan. Sekarang ia mengerti. Semua kebohongan, semua kontrol, semua itu karena Budi ingin menguasai kekuatan dalam dirinya. Tapi kenapa dia tidak membunuh saya saja? Tanya Rizky. Karena roh ular tidak bisa dipindahkan dengan paksa. Jika host meninggal, roh itu akan kembali ke kuil dan memilih host baru. Budi ingin roh itu tetap dalam tubuhmu, tapi dengan kendali penuh darinya. Itu sebabnya dia memberimu obat-obatan dari Dokter Prasetyo untuk menekan kesadaranmu, membuatmu mudah dikontrol. Semua potongan puzzle mulai menyatu. Rizky sekarang mengerti mengapa ia selalu merasa terasing, mengapa ingatannya hilang, mengapa tubuhnya berubah. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Rizky. Ki Joko menatapnya serius. Kamu punya dua pilihan, Rizky. Pertama, kamu bisa belajar mengontrol kekuatan ini, menjadi penjaga sejati seperti nenekmu. Atau kedua, kamu bisa mencoba melepaskan roh ular itu, kembali menjadi manusia biasa. Tapi jika saya melepaskannya, roh itu akan mencari host baru. Dan jika jatuh ke tangan yang salah, seperti Budi, maka malapetaka akan terjadi. Kekuatan ular dalam tangan manusia serakah akan menghancurkan segalanya. Rizky menatap liontin di tangannya. Batu hijau itu berkilauan, seakan hidup. Ia bisa merasakan energi dari dalamnya. Kekuatan yang mengalir dalam darahnya. Bagaimana cara belajar mengontrolnya? Tanyanya akhirnya. Ki Joko tersenyum kecil. Itu proses panjang. Tapi pertama, kamu harus ke kuil. Di sana, kamu akan bertemu dengan penjaga sejati, roh ular itu sendiri. Malam itu, Rizky tidak tidur. Pikirannya dipenuhi dengan semua yang telah ia pelajari. Ia berdiri di depan jendela, menatap bulan purnama yang hampir bulat sempurna. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak takut dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Ia menerimanya. Sisik-sisik hijau itu bukan kutukan, tapi bagian dari dirinya. Tapi ketenangannya tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara mesin mobil. Banyak mobil. Ki Joko buru-buru masuk ke kamarnya. Mereka datang. Budi tahu kau di sini. Bagaimana bisa? Desa ini punya pengkhianat. Selalu ada. Ki Joko menarik lengan Rizky. Kita harus pergi ke kuil. Sekarang. Tapi sebelum mereka sempat keluar, lampu sorot sudah menerangi rumah. Suara teriakan dan langkah kaki berat terdengar di luar. Keluar. Rizky, aku tahu kau di dalam. Teriak suara Budi dari luar. Rizky melihat dari celah jendela. Setidaknya ada 10 orang bersenjata di luar, semuanya bertopeng. Budi berdiri di depan, wajahnya marah dan penuh kemenangan. Kau tidak bisa lari lagi, Rizky. Kembalilah padaku. Aku ayahmu. Kau bukan ayah saya, teriak Rizky balik. Kau pembunuh. Kau membunuh Eyang Siti. Budi tertawa sinis. Siti keras kepala. Dia tidak mau menyerahkanmu. Tapi kau berbeda. Kau bisa diajak bekerja sama. Bersamaku, kekuatanmu akan berguna. Kita bisa menguasai dunia. Jangan dengarkan dia. Rizky, bisik Ki Joko. Dia sudah dirasuki keserakahan. Tapi Rizky tahu mereka terjebak. Rumah itu dikepung. Tidak ada jalan keluar. Kecuali Rizky menatap Ki Joko. Kuil. Di mana letaknya? Di tengah hutan, di balik air terjun. Tapi, tidak ada waktu untuk tapi. Saya akan mengalihkan perhatian mereka. Kau lari ke kuil. Tapi saya bisa melindungi diri sendiri.
kata Rizky, matanya mulai berubah. Sisik-sisik di tubuhnya berkilauan lebih terang. Sekarang, pergi. Ki Joko mengangguk, lalu membuka pintu belakang yang tersembunyi di balik rak buku. Hati-hati, nak, dan ingat, roh ular itu bukan musuhmu. Itu bagian dari dirimu. Setelah Ki Joko menghilang ke kegelapan, Rizky menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah keluar rumah, menghadapi Budi dan anak buahnya. Ah, akhirnya kau keluar juga, kata Budi dengan senyum puas. Sudah siap pulang? Rumah saya bukan di tempatmu, jawab Rizky tegas. Sayang sekali, kalau begitu, kita harus membawamu dengan paksa. Budi memberi isyarat. Dua orang bertopeng maju mendekati Rizky. Tapi sebelum mereka menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Rizky mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya, kilatan energi hijau menyembur, melumpuhkan kedua orang itu seketika. Budi terkejut. Kekuatanmu sudah berkembang sejauh ini? Saya masih belajar, kata Rizky, suaranya berubah, lebih dalam, seperti ada dua suara dalam satu tubuh. Tapi ia tahu ia tidak bisa melawan semua orang sendirian. Kekuatannya belum sepenuhnya terkontrol. Jadi ia memilih untuk lari secepat mungkin ke arah hutan. Kejar dia, jangan sampai dia sampai ke kuil, teriak Budi. Pengejaran dimulai. Rizky berlari dengan kecepatan yang tidak mungkin bagi manusia biasa, melompati akar pohon, menerobos semak belukar. Tapi para pengejarnya tidak kalah cepat. Mereka dilatih khusus, dan mereka tahu medan. Saat Rizky sampai di sebuah sungai kecil, ia dikepung. Di depan, sungai yang dalam. Di belakang, para pengejar yang semakin mendekat. Sudah tidak ada jalan lagi, Rizky, kata Budi yang sudah mengejarnya. Serahkan dirimu, aku janji tidak akan menyakitimu. Rizky menatap sungai itu, airnya mengalir deras. Tapi di seberang sana, ia bisa melihat cahaya redup, cahaya dari kuil. Tanpa pikir panjang, Rizky melompat. Bukan ke seberang sungai, tapi ke dalam sungai itu sendiri. Tubuhnya menghilang di bawah air yang gelap dan deras. Budi mengutuk keras. Cari dia tidak mungkin tenggelam, roh ular itu akan melindunginya. Tapi Rizky sudah menghilang. Arus sungai membawanya jauh, semakin dalam ke hutan, semakin dekat ke tempat yang tidak diketahui. Dan di suatu tempat di kedalaman hutan, di balik air terjun yang tersembunyi, kuil kuno mulai bersinar, menyambut kedatangan host yang ditunggu-tunggu. Permainan kucing-kucingan belum berakhir. Dan kekuatan dalam diri Rizky baru saja mulai terbangun. Air sungai yang dingin menyapu tubuh Rizky, membawanya terseret arus deras. Tapi anehnya, ia tidak merasa sesak atau panik. Justru, di dalam air, ia merasa lebih kuat, lebih hidup. Sisik-sisik di kulitnya berkilauan cahaya kehijauan, memberinya kemampuan untuk bernapas di dalam air seperti ikan atau seperti ular. Setelah beberapa saat, arus mulai melemah. Rizky berenang ke permukaan, kepala muncul di antara tanaman air yang lebat. Ia melihat sekeliling, ia berada di sebuah telaga kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di ujung telaga, air terjun setinggi 10 meter menjulang, airnya jatuh dengan gemuruh. Tapi yang menarik perhatian Rizky adalah sesuatu di balik air terjun itu, sebuah celah sempit, seperti pintu masuk ke gua. Dengan susah payah, Rizky berenang menuju air terjun. Suara gemuruh air memekakkan telinga, tapi ia terus maju. Saat sampai di balik tirai air yang jatuh, ia melihatnya, sebuah pintu batu kuno, penuh ukiran ular yang meliuk-liuk. Inilah kuil ular. Rizky mendorong pintu batu itu. Dengan suara berderit yang menggetarkan tulang, pintu itu terbuka perlahan, mengungkapkan koridor gelap di dalamnya. Dari dalam, tercium aroma dupa dan tanah basah. Rizky masuk dengan hati-hati, matanya beradaptasi dengan kegelapan. Ia bisa melihat dengan jelas, koridor itu dihiasi relief-relief yang menceritakan sejarah panjang desa Naga Sakti dan perjanjian dengan roh ular. Di ujung koridor, ada ruangan besar berbentuk lingkaran. Di tengah ruangan, terdapat patung ular raksasa dari batu hitam,
dengan mata dari batu hijau yang sama seperti liontinnya. Di sekeliling ruangan, terdapat 7 tiang batu, masing-masing diukir dengan simbol yang berbeda. Rizky Wijaya, tiba-tiba sebuah suara bergema di ruangan itu. Bukan suara manusia, tapi lebih seperti desis yang bergetar di udara. Rizky berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Siapa di sana? Aku adalah yang kau cari. Dan yang mencarimu. Dari balik patung ular raksasa, muncul sosok bukan manusia, juga bukan ular sepenuhnya. Sosok itu seperti manusia tapi dengan kulit bersisik, mata vertikal, dan lidah bercabang 2. Ia mengenakan jubah hijau tua, dan di tangannya memegang tongkat dengan ornamen ular melingkar. Ki Joko, tanya Rizky ragu. Saya bukan Ki Joko, saya adalah roh penjaga. Nama saya Nagaraja. Rizky mundur selangkah. Kau roh ular itu? Nagaraja mengangguk. Saya yang tinggal dalam dirimu selama ini. Dan saya yang melindungi nenekmu sebelum kamu. Lalu kenapa kau membiarkan Eyang Siti terbunuh? Tanya Rizky, suaranya penuh kepahitan. Kekuatan saya terbatas, Rizky. Saya hanya bisa melindungi host saya selama host itu menerima saya sepenuhnya. Siti, di akhir hidupnya, dia mulai menolak saya. Dia takut kekuatan ini akan membawa malapetaka padamu. Rizky terdiam. Ia ingat bagaimana neneknya selalu melindunginya. Selalu mengatakan bahwa perubahan di tubuhnya hanyalah kelainan kulit biasa. Mungkin itu cara Siti mencoba melindunginya dari takdir ini. Dan kenapa memilih saya? Tanya Rizky lagi. Karena darahmu murni. Ayahmu adalah host sebelum kamu, tapi dia tidak kuat. Kamu berbeda. Kamu memiliki kekuatan yang lebih besar dari siapapun dalam keluargamu. Tapi saya tidak menginginkan kekuatan ini, protes Rizky. Saya hanya ingin hidup normal. Nagaraja tertawa, suara desisan yang aneh. Normal? Apa artinya normal? Manusia menganggap diri mereka normal. Tapi lihat apa yang mereka lakukan, mereka saling membunuh, saling menghancurkan. Setidaknya kami, ular, jujur tentang sifat kami. Rizky tidak bisa membantah itu. Budi, yang mengaku sebagai ayahnya, ternyata pembunuh. Keluarganya sendiri saling berkhianat. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyanya. Kamu harus belajar, Rizky. Belajar mengontrol kekuatan ini. Belajar menjadi penjaga sejati. Jika tidak, kekuatan ini akan menguasaimu, dan kamu akan kehilangan kemanusiaanmu. Dan jika saya belajar, maka kamu akan menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia kami. Kamu akan menjaga keseimbangan, dan kamu akan memiliki kekuatan untuk melindungi yang kamu sayangi. Rizky berpikir sejenak. Ia ingat Ki Joko, yang mungkin masih dalam bahaya. Ia ingat Maya, yang meski ikut membohonginya, tetap memperlakukannya dengan kasih sayang. Dan ia ingat Siti, yang mati untuk melindunginya. Baik, kata Rizky akhirnya. Ajarilah saya. Proses pembelajaran itu tidak mudah. Nagaraja mengajarkannya banyak hal, cara mengontrol perubahan tubuhnya, cara menggunakan kekuatan khusus yang dimilikinya, seperti kemampuan melihat dalam gelap, merasakan getaran di tanah, dan bahkan mengeluarkan bisa dari taringnya, dan yang paling penting, cara berkomunikasi dengan ular-ular lain. Selama beberapa hari, Rizky tinggal di kuil. Setiap hari, ia berlatih. Setiap malam, ia bermeditasi di depan patung ular raksasa, mencoba memahami roh yang tinggal dalam dirinya. Tapi di luar kuil, bahaya semakin mendekat. Pada hari kelima, Rizky sedang berlatih mengendalikan perubahan sisiknya ketika ia mendengar suara langkah kaki di luar kuil. Mereka menemukan kita, bisik Nagaraja yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Rizky melihat ke arah pintu masuk. Dari celah-celah batu, ia bisa melihat cahaya senter dan bayangan manusia bergerak. Kita harus pergi, kata Nagaraja. Kuil ini punya jalan rahasia. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, pintu batu kuil terdengar dihantam sesuatu yang berat. Boom! Pintu itu retak. Boom! Retakannya semakin besar. Boom!
Pintu batu akhirnya hancur berantakan. Dari balik debu dan puing, muncul sosok-sosok bertopeng dengan senjata. Dan di depan mereka, berdiri Budi Santoso dengan senyum kemenangan di wajahnya. Akhirnya kutemukan juga tempat persembunyianmu, katanya sambil melangkah masuk ke kuil. Rizky berdiri tegak, siap bertarung. Kau tidak seharusnya datang ke sini, Budi. Budi, panggil aku ayah, Rizky. Atau sudah lupa siapa yang membesarkanmu selama ini? Kau bukan ayah saya, kau pencuri, pembunuh. Budi menghela napas dramatis. Kamu masih belum mengerti, ya? Semua ini untuk kebaikanmu. Kekuatan dalam dirimu terlalu besar untuk seorang anak seperti kamu. Biar aku yang mengendalikannya. Bersama, kita bisa menguasai segalanya. Kekuatan ini bukan untuk dikuasai, sahut Rizky. Ini adalah amanah. Budi tertawa keras. Amanah. Lihat sekelilingmu, Rizky. Ini hanya batu dan debu. Dunia di luar sana penuh dengan kekayaan, kekuasaan. Dengan kekuatanmu, kita bisa memiliki semuanya. Dia memberi isyarat pada anak buahnya. Tangkap dia, tapi hati-hati, jangan sampai terluka. Para penyerbu maju. Rizky siap melawan, tapi tiba-tiba, Nagaraja melangkah ke depan. Kalian tidak layak berada di tempat suci ini. Suara Nagaraja bergema di seluruh ruangan. Dari dinding-dinding kuil, dari celah-celah batu, keluar ratusan, bahkan ribuan, ular. Ular-ular dengan berbagai ukuran dan warna, semuanya mendesis marah, mata mereka tertuju pada para penyusup. Para penyerbu panik, beberapa mulai menembak sembarangan, tapi ular-ular itu terlalu banyak, terlalu cepat. Jangan panik, tembak yang besar, teriak Budi. Tapi Nagaraja sudah bergerak. Dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti mata manusia, ia melesat ke arah Budi, menjatuhkannya ke lantai sebelum sang pria sempat bereaksi. Kau tidak akan pernah menguasai kekuatan ini, manusia serakah, desis Nagaraja di telinga Budi. Rizky melihat kesempatan ini. Ia berlari ke arah jalan rahasia yang ditunjukkan Nagaraja sebelumnya. Sebuah lorong sempit di balik patung ular raksasa. Tapi sebelum ia masuk, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di antara para penyerbu, ada satu wajah yang dikenalnya, Maya. Ibu angkatnya. Wanita itu tidak bertopeng, wajahnya pucat ketakutan, tapi tangannya memegang pistol kecil. Bu, Rizky terkesiap. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan ibu, Adrian, ibu tidak punya pilihan. Budi, yang masih terjatuh, tertawa terbahak-bahak. Lihat, Rizky, bahkan ibu angkatmu sendiri berpihak padaku. Tidak ada yang benar-benar mencintaimu. Mereka semua hanya menginginkan kekuatanmu. Rizky merasa hancur. Maya, satu-satunya orang yang ia pikir masih peduli padanya, ternyata juga berkhianat. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Maya mengangkat pistolnya, bukan ke arah Rizky, tapi ke arah Budi. Tidak, Budi, aku sudah cukup, katanya dengan suara tegas. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku lagi. Budi terkejut. Apa yang kau lakukan, Maya? Turunkan pistol itu. Selama ini aku takut padamu. Tapi melihat Rizky sekarang, dia lebih kuat dari yang kita kira. Dan dia lebih baik dari kita. Maya menatap Rizky. Maafkan ibu, nak. Ibu tahu ibu berdosa. Tapi ibu tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Budi menggeram. Bodoh. Kau pikir dengan mengkhianatiku, kau akan diselamatkan? Dengan gerakan cepat, Budi mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menembak. Dor. Tapi bukan Maya yang tertembak. Rizky, dengan refleks yang luar biasa, sudah melompat ke depan, menahan peluru dengan tangannya. Tapi bukan tangan manusia, tangan yang sekarang dipenuhi sisik keras seperti baja. Peluru itu terjebak di sisiknya, tidak menembus kulit. Semua orang terkejut, termasuk Rizky sendiri. Kekuatanmu sudah berkembang sejauh ini? Budi terkesiap. Rizky tidak menjawab. Ia melirik ke arah Maya. Larilah, Bu, keluar dari sini.
Tapi Maya menggeleng. Tidak, ibu sudah lari terlalu lama. Sekarang waktunya menghadapi konsekuensi. Pertarungan pun pecah. Ular-ular menyerang para penyerbu. Nagaraja melawan Budi, dan Rizky mencoba melindungi Maya. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Meski dengan kekuatan barunya, Rizky masih belum terlatih. Ia terluka di beberapa tempat. Darah hijau, bukan merah, mengalir dari lukanya. Kita harus pergi, Rizky, teriak Nagaraja. Kita kalah jumlah. Rizky mengangguk. Ia menarik lengan Maya. Ikut saya, Bu. Mereka berlari ke lorong rahasia, diikuti oleh Nagaraja. Di belakang, Budi dan sisa anak buahnya berusaha mengejar, tapi ular-ular menghalangi jalan. Lorong itu sempit dan gelap, tapi Rizky bisa melihat dengan jelas. Mereka berlari sekencang mungkin, sampai akhirnya tiba di ujung lorong, sebuah pintu batu lain. Nagaraja menyentuh batu tertentu di dinding, dan pintu itu terbuka, mengungkapkan pemandangan di luar. Mereka sudah berada di sisi lain air terjun, jauh dari kuil. Kita aman untuk sementara, kata Nagaraja. Tapi mereka akan menemukan kita lagi. Maya jatuh berlutut, menangis. Maafkan ibu, Rizky. Ibu tahu tentang semua ini sejak awal. Budi memaksaku untuk ikut rencananya. Dia mengancam akan membunuhku jika tidak menuruti. Rizky mendekatinya, membantu ibunya berdiri. Kenapa tidak bilang dari dulu? Aku takut, dan aku pikir mungkin dengan mengikuti Budi, aku bisa melindungimu dengan caraku sendiri. Tapi aku salah. Aku hanya membuat segalanya lebih buruk. Rizky memeluknya. Sudah tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita bersama. Tapi Nagaraja menggeleng. Kita tidak bisa tinggal di sini. Budi tahu tentang kuil. Dia akan mencari kita di mana-mana. Lalu kemana kita harus pergi? Tanya Rizky. Ada satu tempat, kata Nagaraja. Tempat di mana perjanjian pertama kali dibuat. Tapi tempat itu berbahaya. Bahkan bagi kami. Di mana? Di Gunung Sakti. Di puncaknya, ada kuil yang lebih tua, lebih besar. Di sanalah roh ular pertama kali bertemu dengan manusia. Rizky menatap ke arah gunung yang menjulang di kejauhan. Puncaknya diselimuti awan, seperti menyembunyikan rahasia kuno. Baik, katanya akhirnya, kita ke sana. Tapi sebelum mereka pergi, Rizky melihat kembali ke arah kuil. Dari kejauhan, ia bisa melihat asap mengepul. Budi membakar kuil. Tempat suci yang telah melindunginya selama ini sekarang hancur. Tapi Rizky tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Perjalanan ke Gunung Sakti akan penuh bahaya. Tapi di sanalah jawaban sebenarnya berada. Di sanalah ia akan mengetahui mengapa ia dipilih. Apa tujuan sebenarnya dari kekuatan ini, dan bagaimana menghentikan Budi sekali dan untuk selamanya. Dengan Maya di satu sisi dan Nagaraja di sisi lain, Rizky memulai perjalanan baru, perjalanan yang akan menguji bukan hanya kekuatannya, tapi juga kemanusiaannya. Dan di kejauhan, Budi Santoso berdiri di depan kuil yang terbakar, senyum keji terukir di wajahnya. Dia tidak bisa lari selamanya, gumamnya. Sooner or later, he will be mine. Permainan masih berlanjut. Dan taruhannya sekarang lebih tinggi dari sebelumnya. Perjalanan menuju Gunung Sakti bukanlah perjalanan mudah. Mereka harus berjalan kaki melalui hutan lebat, menghindari jalan utama karena yakin Budi sudah menempatkan orang-orangnya di setiap titik masuk gunung. Maya, yang tidak terbiasa dengan kehidupan di alam liar, sering kelelahan. Tapi ia tidak mengeluh. Ia tahu ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Dan ia lebih memilih berada di sisi Rizky daripada kembali pada Budi. Kita harus beristirahat, kata Nagaraja pada hari ketiga perjalanan. Maya tidak bisa terus seperti ini. Mereka menemukan sebuah gua kecil di pinggir sungai. Saat Maya tidur kelelahan, Rizky dan Nagaraja duduk di mulut gua, menatap bintang-bintang. Kau tidak pernah bercerita tentang masa lalu, kata Rizky tiba-tiba. Tentang bagaimana perjanjian ini dimulai. Nagaraja menghela napas.
Itu cerita yang panjang dan menyedihkan. Kita punya waktu. Nagaraja mulai bercerita. Ratusan tahun yang lalu, desa di kaki Gunung Sakti dilanda wabah penyakit yang aneh. Banyak yang meninggal. Para tetua desa berdoa pada dewa-dewa, tapi tidak ada yang menjawab. Lalu datanglah seorang pertapa dari gunung. Dia bilang, untuk menyelamatkan desa, mereka harus membuat perjanjian dengan penjaga gunung, roh ular raksasa yang tinggal di puncak. Dan mereka setuju, mereka tidak punya pilihan. Jadi dipilihlah seorang gadis muda, cantik dan sehat, untuk dipersembahkan pada roh ular. Rizky merasa tidak nyaman. Dipersembahkan, tidak seperti yang kau pikirkan. Gadis itu tidak dibunuh. Dia menjadi host pertama, tempat tinggal bagi roh ular. Sebagai balasannya, roh ular menyembuhkan wabah, memberkati tanah, dan melindungi desa. Tapi kenapa harus manusia? Karena roh ular butuh tubuh fisik untuk berinteraksi dengan dunia manusia. Dan manusia butuh perlindungan dari roh ular. Itu simbiosis mutualisme. Rizky mengangguk, mulai mengerti. Lalu bagaimana dengan keluarga saya? Keluargamu adalah keturunan dari gadis pertama itu. Darahmu murni, tidak tercampur dengan darah luar. Itu sebabnya roh selalu memilih dari keluargamu. Dan Budi, dia juga punya darah keluarga. Nagaraja menggeleng. Tidak, dia menikah dengan adik ibumu untuk mendekati keluargamu. Dia selalu menginginkan kekuatan ini, tapi darahnya tidak murni. Jika dia mencoba menjadi host, dia akan mati, seperti ayahmu. Rizky terdiam. Ayahnya meninggal karena mencoba menjadi host. Ibunya meninggal karena melahirkan dirinya, host baru. Neneknya dibunuh karena melindunginya. Keluarganya hancur karena kekuatan ini. Apakah semua ini sepadan? Tanyanya dengan suara kecil. Semua penderitaan, semua kematian, apakah perlindungan desa sepadan dengan semua itu? Nagaraja menatapnya lama. Itu pertanyaan yang hanya bisa kau jawab sendiri, Rizky. Tapi ingat, kekuatan ini bukan kutukan. Ini adalah pilihan. Kau bisa menggunakannya untuk kebaikan, atau untuk kejahatan. Seperti pedang bermata dua. Malam semakin larut. Rizky memandangi bintang-bintang, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia ingat masa kecilnya yang hilang, ingat neneknya yang terbunuh, ingat tahun-tahun kebohongan dengan keluarga Santoso. Tapi ia juga ingat Maya, wanita yang meski telah berkhianat, tetap memilih untuk melindunginya di akhir. Kau mencintainya, bukan? Tiba-tiba Nagaraja bertanya. Rizky terkejut. Siapa? Ibu angkatmu, Maya. Rizky mengangguk perlahan. Dia satu-satunya keluarga yang saya punya sekarang. Tapi dia membohongimu. Tapi dia juga melindungiku. Manusia, rumit. Nagaraja tersenyum, ekspresi aneh pada wajah ularnya. Memang, itu sebabnya kami memilih hidup di antara manusia. Kalian rumit, tidak bisa ditebak, tapi juga indah. Esok harinya, perjalanan dilanjutkan. Mereka semakin mendekati kaki gunung. Udara semakin dingin, vegetasi berubah, dan mereka mulai melihat jejak-jejak manusia, jejak yang tidak seharusnya ada di tempat terpencil seperti ini. Budi sudah sampai di sini lebih dulu, gumam Nagaraja. Kita harus lebih berhati-hati. Mereka berjalan dengan diam-diam, menghindari jalur utama. Tapi di suatu siang, ketika mereka sedang beristirahat di bawah pohon besar, mereka mendengar suara mesin, suara orang berbicara. Rizky mengintip dari balik semak. Di kejauhan, ada perkemahan, beberapa tenda besar, kendaraan off-road, dan orang-orang bersenjata. Markas mereka, bisik Rizky. Maya pucat. Mereka pasti mencari kita. Kita harus memutar, kata Nagaraja. Tapi itu akan menambah waktu perjalanan. Tidak ada pilihan lain, kata Rizky. Tapi saat mereka akan bergerak, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seekor ular kecil, ular yang sama yang selalu bersama Ki Joko, tiba-tiba muncul dari semak-semak, mendesis dengan panik. Ki Joko mengirimmu? Tanya Nagaraja, seakan mengerti bahasa ular.
Ular itu menganggukkan kepala, sebisanya ular mengangguk, lalu meliuk-liuk ke arah tertentu. Dia bilang ada jalan rahasia, terowongan di bawah gunung. Tapi, naga raja terdiam, wajahnya serius. Tapi apa? Tanya Rizky. Tapi terowongan itu berbahaya, penuh dengan jebakan kuno. Dan, ada penjaganya, penjaga, makhluk yang lebih tua dari perjanjian. Makhluk yang tidak memihak manusia atau ular. Makhluk yang hanya menjaga. Rizky berpikir sejenak. Mereka punya dua pilihan, melalui markas budi dengan risiko tertangkap, atau melalui terowongan berbahaya dengan risiko tidak diketahui. Aku memilih terowongan, kata Rizky akhirnya. Lebih baik menghadapi bahaya yang tidak kita ketahui daripada musuh yang kita kenal. Naga Raja setuju. Mereka mengikuti ular kecil itu, menyusuri jalur sempit yang hampir tidak terlihat, sampai akhirnya tiba di sebuah tebing curam. Di dasar tebing, tersembunyi di balik tumbuhan merambat, ada pintu batu, pintu yang sama seperti di kuil, tapi lebih tua, lebih aus. Disinilah, bisik Naga Raja, gerbang menuju dunia bawah. Rizky mendorong pintu itu. Dengan suara berderit yang mengerikan, pintu itu terbuka, mengungkapkan kegelapan pekat di dalamnya. Mereka masuk, diikuti oleh ular kecil yang menjadi penunjuk jalan. Di dalam, terowongan itu lembab, gelap, dan berbau tanah basah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tua dan tidak menyenangkan. Maya menggenggam tangan Rizky erat. Aku takut, tenang, Bu, aku di sini. Mereka berjalan perlahan, mengikuti terowongan yang semakin menurun. Dindingnya dihiasi ukiran-ukiran aneh, ukiran makhluk setengah manusia setengah ular, ukiran ritual-ritual kuno, ukiran perjanjian antara manusia dan ular. Tapi semakin dalam mereka masuk, ukiran-ukiran itu berubah menjadi lebih gelap, lebih mengerikan. Adegan-adegan penyembahan, pengorbanan, dan sesuatu yang tidak manusiawi. Apa tempat ini? Bisik Rizky. Tempat di mana leluhurmu membuat pilihan, jawab Naga Raja. Tempat di mana segalanya bermula. Tiba-tiba, ular kecil itu berhenti, mendesis dengan panik. Dia bilang kita sudah dekat dengan penjaga, terjemahkan Naga Raja. Semua orang diam, mendengarkan. Di keheningan itu, mereka mendengar suara gesekan di lantai, seperti sesuatu yang besar bergerak. Lalu, dari kegelapan, muncul sepasang mata kuning besar, bersinar seperti kunang-kunang di malam hari. Rizky menyalakan senter, yang mereka ambil dari markas budi sebelumnya. Cahaya itu menyinari makhluk di depan mereka. Dan mereka semua tercekat. Itu bukan ular biasa. Itu adalah makhluk raksasa, panjangnya mungkin 10 meter. Dengan tubuh seperti ular tapi dengan kepala yang mirip manusia. Mulut penuh taring tajam, dan tangan dengan cakar panjang. Penjaga terowongan, bisik Naga Raja dengan suara penuh hormat dan sedikit takut. Makhluk itu mendesis, suaranya seperti campuran antara manusia dan ular. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Saya Rizky Wijaya, keturunan penjaga perjanjian, kata Rizky, berusaha terdengar percaya diri. Mata kuning itu menyipit, memeriksa Rizky dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau memiliki darah murni, tapi kau juga membawa manusia lain. Dia ibuku, kata Rizky, melindungi Maya. Manusia telah melanggar perjanjian, desis makhluk itu. Mereka telah menghancurkan kuil, membunuh penjaga. Kenapa aku harus membiarkanmu lewat? Karena saya akan memperbaiki semuanya, jawab Rizky. Saya akan menghentikan mereka yang melanggar perjanjian. Makhluk itu terdiam sejenak, seakan mempertimbangkan. Kau berani, manusia ular. Tapi keberanian saja tidak cukup. Apa yang kau inginkan? Tanya Naga Raja. Ujian, jawab makhluk itu. Jika kau bisa melewati ujianku, aku akan membiarkanmu lewat. Jika tidak, kau akan menjadi makananku. Rizky menelan ludah. Ujian apa? Makhluk itu mengangkat salah satu cakarnya, menunjuk ke 3 lorong di depan mereka. Setiap lorong mewakili satu ujian. Lorong kiri, ujian kekuatan. Lorong tengah, ujian kebijaksanaan.
Lorong kanan, ujian pengorbanan. Pilih satu. Dan jika saya berhasil, maka kau boleh lewat. Dan aku akan memberimu hadiah, sesuatu yang akan membantumu dalam perjalananmu. Rizky melihat ketiga lorong. Masing-masing gelap dan menyeramkan. Kau tidak harus melakukan ini, bisik Maya. Kita bisa mencari jalan lain. Tidak ada jalan lain, kata Nagaraja. Ini satu-satunya cara. Rizky menarik napas dalam-dalam. Ia ingat kata-kata Nagaraja, kekuatan ini adalah pilihan. Dan sekarang, ia harus membuat pilihan. Aku memilih. Ia menatap ketiga lorong itu, lorong kanan. Ujian pengorbanan. Mata makhluk itu berbinar, seperti terkesan. Pilihan yang menarik, kebanyakan memilih kekuatan atau kebijaksanaan. Tapi pengorbanan, itu yang paling berat. Karena itulah saya memilihnya, kata Rizky. Keluarga saya sudah banyak berkorban untuk saya. Sekarang giliran saya. Makhluk itu mengangguk, gerakan aneh untuk makhluk sebesar itu. Baik, masuklah. Tapi ingat, begitu masuk, tidak ada jalan kembali. Rizky menoleh ke Maya dan Nagaraja. Tunggu di sini, saya akan kembali. Tapi, protes Maya, saya akan baik-baik saja, kata Rizky, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dengan langkah tegap, ia memasuki lorong kanan. Kegelapan menyambutnya, dan ujian pun dimulai. Perjalanan Rizky dimulai dengan sebuah tragedi yang menyayat hati. Di malam yang mencekam, ia harus kehilangan satu-satunya keluarga yang ia kenal, sang nenek tercinta, di tangan ayah angkatnya sendiri, Budi Santoso. Semua itu terjadi karena sebuah warisan maut yang ia bawa sejak lahir, kekuatan, sisik iblis, yang selama ini ia tak pahami. Dengan penuh luka dan kebingungan, Rizky melarikan diri dari rumah yang pernah ia anggap sebagai surga. Perjalanannya membawanya ke desa Naga Sakti, sebuah tempat misterius yang akhirnya membuka matanya tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia bukanlah monster, tapi seorang penjaga yang dipilih oleh takdir. Namun, Budi tidak akan berhenti mengejarnya. Dengan kekuatan dan anak buahnya, Budi terus memburu Rizky, menginginkan kekuatan di dalam dirinya untuk keuntungan pribadi. Sekarang, di ambang pintu gerbang menuju Gunung Sakti, Rizky dihadapkan pada pilihan yang paling berat. Demi melindungi orang-orang yang tersisa di sisinya, ia memasuki terowongan gelap untuk menghadapi ujian pengorbanan. Di dalam kegelapan itu, ia tidak hanya berjuang melawan monster fisik, tapi juga melawan masa lalunya yang menyakitkan dan rasa bersalah yang membebani. Apakah Rizky akan berhasil melewati ujian ini? Pengorbanan seperti apa yang harus ia lakukan? Dan yang paling penting, apakah ia akan keluar sebagai pahlawan atau justru tenggelam dalam kegelapan? Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah setia menyaksikan perjalanan Rizky di channel Shaifless Mystery dan membacanya di shaifless.com. Jika kalian terbawa emosi dan penasaran dengan kelanjutannya, jangan lupa berikan dukungan dengan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan share cerita ini ya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di bagian kedua, di mana Rizky akan menghadapi ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.